Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Bapa yang kekal, yang telah pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami mau mengatakan, terima kasih Bapa yang kekal. Tidak ada Bapa yang baik selain Engkau. Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Raja di atas segala raja, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang akan datang pada kali yang kedua. Itulah Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi juru selamat kami satu-satunya, yang memimpin kami ke dalam kehidupan yang kekal. Karena tidak ada pemimpin yang dapat memimpin kami ke dalam hidup yang kekal selain pemimpin agung Yesus Kristus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu pada pagi hari ini, di dalam memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus di dalam hidup kami. Mari Engkau jamah kami pribadi lepas pribadi, supaya hari ini, baik kami yang ada di ruangan ini, maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dijamah oleh kuasa firman Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak izinkan roh-roh lain yang mau merampas bagian firman Tuhan ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Permuliakanlah namamu di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, kemudian kita baca ayatnya yang 36 sampai ayat 41. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, kemudian ayat 36 sampai ayat 41. Kita akan baca secara responsoria. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua, nanti ayat yang keempat kita baca bersama-sama, kemudian nanti lanjut ke ayat 36. Di bawah perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan pelaku-pelaku yang lain, apakah yang harus kami berbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu rajanya hidup, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengancam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41 bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu berdiri dibaptis
Dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Iya, terima kasih. Hari ini saya mau berbicara tentang Pentakosta, penggenapan janji Tuhan Yesus bagi orang percaya. Pentakosta, penggenapan janji Tuhan Yesus bagi orang percaya. Dalam perjanjian lama, kita kenal ada hari raya menuai atau hari raya 7 minggu. Dalam Bilangan pasal 28 ayat 36 sampai 31 sampai 41 dan Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Perayaan itu disebut dengan Pentakosta karena dirayakan 50 hari setelah permulaan panen. Sedangkan di dalam perjanjian baru, Pentakosta dihitung mulai dari ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Sampai kepada ia naik pada hari yang ke-40. Kemudian para rasul berdoa selama 10 hari. Menjadi hari yang ke-50. Jadi Pentakosta adalah hari yang ke-50. Di mana Yesus Kristus yang bangkit. Kemudian naik ke sorga. Dan pada hari yang ke-50. Dia mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Mulai dari para rasul dalam zaman gereja mula-mula. Kalau kita berbicara tentang teks firman Tuhan di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat membuktikan bahwa ada tanda-tanda lahiriah dari pencurahan atau Pentakosta itu. Kalau kita lihat ayat 2 dikatakan tiba-tibalah turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya. Jadi ini tanda-tanda lahiriah di mana Roh Kudus dicurahkan, didahului dengan tanda-tanda lahiriah yang bisa dilihat oleh orang-orang pada waktu itu. Dan dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kemudian ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Oh, ini adalah hal yang luar biasa. Jadi izinkan saya mau berbicara bagaimana para rasul atau para murid Tuhan Yesus. Ada 2 tahap yang mereka lalui. Tahap yang pertama, dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dalam pasal Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus yang adalah pembaptis dengan Roh Kudus itu, dia harus memberikan Roh Kudus kepada para murid di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. Jadi hari ini saya mau beritahu mengapa para murid susah untuk mengerti firman Tuhan. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, seakan-akan mereka lupa. Ingat, ini masa transisi di mana Roh Kudus belum dicurahkan
Sehingga Yesus sebagai pembaptis dengan Roh Kudus perlu berikan Roh Kudus bagi para murid sehingga mereka mengalami kelahiran baru. Amen. Ada istilah bahasa Yunani empusau. Ya. Jadi empusau adalah di mana Yesus Kristus menghembuskan nafasnya ke dalam hidup para murid sehingga mereka menjadi ciptaan baru. Ya. Amen. Jadi hari ini saya mau beritahu starting point kehidupan baru atau titik berangkat setiap orang percaya kalau mau mengalami kelahiran baru harus menerima empusau dari Tuhan Yesus Kristus. Yes. Amin. 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 Ya. Istilah yang sama ya terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7 di mana Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Oh, itu hal yang luar biasa, ya. Jadi kata menghembuskan di dalam Kejadian 2 ayat 7 identik dengan Yohanes pasal 20 ayat 22. Pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah, apakah Bapak Ibu sudah menerima Roh Kudus? Amin. Yes. Ya. Saya ulangi. Apakah Bapak Ibu sudah menerima Roh Kudus di dalam pusat hidupmu? Amin. 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 Ya, ini hal yang prinsip di dalam teologi, di dalam pneumatologi. Ya. Makanya kenapa gereja seakan-akan mengalami kematian atau kesuraman secara rohani? Karena banyak orang masuk keluar gereja tapi belum menerima Roh Kudus di dalam pusat hidupnya. Ini persoalan Bapak Ibu, ya. Jadi hari ini saya mau beritahu, ya, saudara mungkin sudah lahir dari dalam kandungan ibu, sudah menjadi Kristen secara lahiriah. Tapi hari ini kalau belum menerima Roh Kudus atau empusau yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini bukakan hatimu, buka lebar-lebar supaya Tondi Parbadia, the Holy Spirit, mau masuk dan memerintah di dalam kehidupan. Amin. 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 Yang mau buka hati kepada Tondi Parbadia, tolong angkat tangan. Kepada Roh Kudus maksud saya. Praise the Lord. Amin. Haleluya. Ya. 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 Saudara, ini prinsip. Ya. Saya seringkali berbicara tentang prinsip teologi yang banyak dilupakan oleh para teolog. Jadi kenapa gereja mengalami kesuraman? Karena starting point, titik berangkatnya sudah salah. Ya. Kenapa orang beralih dari perayaan secara rohani menjadi perayaan secara seremonial? Karena gereja mengalami krisis. Krisis itu namanya orang-orang percaya belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Apakah Bapak Ibu semua keluarga sudah menerima Roh Kudus? Yes. Ya. Kita bisa evaluasi. Ya, kita bisa, ya, hari ini pagi ini saya mengajak kita semua untuk mau mendoakan keluarga-keluarga kita, ya. Hari ini saya beritahu dalam Kisah 1 ayat 14. Tolong dimunculkan. Bisa nggak muncul? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Hari ini saya beritahu pelayanan Yesus yang paling utama dan terutama adalah pelayanan di tengah-tengah keluarga. Saya ulangi sekali lagi, ya. Pelayanan Yesus
Yang terutama dan utama adalah pelayanan di tengah-tengah keluarga. 75-80% pelayanan Yesus 30 tahun kurang lebih di dalam keluarga. Siapakah yang dimenangkan oleh Yesus? Semua saudara-saudara Yesus, termasuk Maria ibu Yesus. Jadi hari ini saya mau beritahu, ketika kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, kita tidak peduli dengan keluarga-keluarga kita. Hari ini saya mau beritahu, bertobat. Ya, karena kita melalaikan tanggung jawab yang paling esensial di dalam keluarga. Seperti Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sudah bersama keluarga besar datang beribadah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi problema. Yes. Ya. Jadi hari ini saya beritahu, Yesus adalah guru agung yang memberikan role model kepada gereja sebagai tubuh Kristus. Tapi mengapa gereja mengalami kesuraman secara rohani? Karena gereja melupakan hal-hal prinsip ini. Amin. Amin. Sebab ibadah menurut perjanjian lama dan perjanjian baru mulai dari tengah-tengah keluarga. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Amin. 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 Ada keluarga yang dibelenggu narkotika, hari ini berdoa. Ada keluarga yang mengalami kawin cerai, ya, itu krisis di dalam keluarga. Ada keluarga yang mengalami broken home, ya. Ada keluarga yang mengalami pertikaian. Saya pernah melayani seorang ibu dulu di Medan, 25 tahun bertikai. Kalau abangnya masuk dari depan, dia keluar pintu belakang. Tapi puji Tuhan saya bisa damaikan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi hari ini saya beritahu, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, membawa kita untuk memahami bahwa Yesus Kristus adalah role model. Kita harus jadikan dia sebagai role model di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Amin. 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 Dia melayani keluarga sebagai pelayan yang agung. Ya, ketika Yusuf dipanggil Tuhan dalam usia yang relatif muda, Yesus tidak lepas tangan. Tapi Yesus bertindak sebagai seorang anak sulung, bekerja bersama dengan Maria untuk memelihara adik-adiknya. Haleluya. Amin. 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 Ya. Khusus bagi anak-anak yang tertua. Di sini ada anak yang tertua, tolong angkat tangan. Acungan tangan, ya. Saudara harus banyak berdoa. Ya, karena saudara menjadi panutan, menjadi role model bagi adik-adik. Kalau anak yang tua masuk jurang, anak kedua pasti juga hampir masuk jurang. Hampir. Ya. Syukur kalau diselamatkan oleh kasih Allah yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Khusus bagi jurusan pendidikan agama Kristen. Ya, hari ini saya beritahu, ya, Yesus sebagai guru agung luar biasa. Ya, di antara para pemimpin dalam gereja perjanjian baru. Kalau kita baca Kisah pasal 15, ada nubuatan dalam sidang pertama gereja mula-mula. Yakobus saudara Yesus yang mengelaborasi nubuatan Nabi Amos. Dalam Kisah 15 ayat 16 sampai 18 bahwa Tuhan sendiri akan membangun pondok Daud yang telah roboh. Apakah itu pondok Daud? Pondok Daud adalah kita harus bertobat dengan hati yang hancur. Kita memuji Tuhan dengan mengangkat tangan kita. Kita harus sedia mengaku dosa. Ya, kita harus saling mengasihi. Ya, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan.
Daud mempunyai banyak kesempatan untuk membalas dendam kepada Saul, tapi dia tidak lakukan itu. Itulah pondok Daud. Amin. Ya. Jadi Yakobus saudara Yesus lahir dari sekolah keluarga. Ya, jurusan pendidikan agama Kristen, dengarkan ini. Ya. Yakobus saudara Yesus bukan lahir dari pendidikan di Galilea secara formal. Tapi Yakobus saudara Yesus lahir dari pendidikan keluarga yang dikepalai oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ya, itu luar biasa. Ya. Tidak pernah dipikirkan oleh banyak teolog. Tapi hari ini Demianus Malawau berbicara supaya bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai pemahaman bahwa di dalam Yesus orang-orang yang biasa menjadi yang luar biasa di dalam tangannya. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Hari ini kalau saudara ada di dalam destiny ilahi, saudara dalam rencananya Tuhan, saudara harus mengikuti skenario-nya Tuhan. Jangan saudara membuat skenario sendiri, pasti gagal. Saudara pastikan bahwa saudara dan saya harus ada di dalam skenario-nya Tuhan. Harus ada dalam blueprint-nya sorga. Amin. 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 Sebab firman berkata dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Firman akan membuat Bapak Ibu Saudara dan saya berhasil. Haleluya, ya. Yesaya 55 ayat 11. Ya. Saya buktikan. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Petrus mengajak 6 orang murid bersamanya. Jadi bersama Petrus jadi 7 orang murid. Kembali kepada pekerjaan lama. Dalam Injil Yohanes pasal 21. Itulah orang-orang gagal. Ya. Jadi hari ini saya mau beritahu, kalau kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, Yesus mencari Bapak Ibu Saudara yang gagal. Ya. Kita tidak ada yang berhasil, omong kosong itu. Ya, semua kita sudah gagal karena Alkitab mengatakan semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Amin. Amin. Tapi hari ini saya beritahu, Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, dia ingin bersekutu dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Yesus mengampuni Pilatus. Semua orang yang menganiayanya diampuni oleh Yesus. Tapi Yesus, jangan salah men, Yesus tidak mau bersekutu dengan Pilatus, termasuk prajurit-prajurit. Mengapa? Karena mereka tidak percaya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini ada hari yang spesial bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bahwa dari sekolah Galilea lahir pengkhotbah besar. Haleluya. Amin. Amin. Para teolog tidak pernah bicara ini, tapi Demianus Malawau dalam ilham Roh Kudus mengatakan bahwa dari sekolah Galilea lahir pengkhotbah besar yang bernama Rasul Petrus, adalah orang yang pernah gagal, tapi dicari Yesus di pantai danau Tiberias. Haleluya. Amin. Amin. Jadi hari ini kalau saudara pernah gagal, Yesus mau mencari saudara. Yesus ingin bersekutu dengan saudara. Dia mengetuk di pintu hatimu. Lihat, aku sedang berdiri dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan dia akan makan bersama-sama dengan aku. Bukan pintu rumahmu, bukan pintu hatimu. Hari ini harus buka kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Ya. Saya sangat percaya
di dalam ilham Roh Kudus, ke depan Tribakti akan dipakai Tuhan. Ya, sangat percaya. Tribakti akan mempelopori dunia teologi di Indonesia. Saya sangat percaya. Dan hari ini di dalam ilham Roh Kudus saya mau mengatakan bahwa orang-orang yang sederhana di dalam tangan Yesus menjadi luar biasa. Haleluya. Amin. 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 Ya. Ya. Ya, gereja yang lahir ya orang-orang Galilea, ya. Tolong munculkan nubuatan tentang Galilea. Kita lihat. Ya, Dr. Yanes Sirait pernah khotbah tentang Galilea, tapi Galilea ada dalam nubuatan Bapak Ibu. Kita buka Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 8 ayat 23. Saya bacakan ayat itu. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memulihkan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 1 pasal 9, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini nubuatan tentang Galilea Bapak Ibu. Yang mayoritas orang Yahudi, mohon maaf kalau saya pakai istilah kasar, goblok. Ya, tidak mengerti firman Tuhan. Ya. Ada nubuatan Galilea. Amin. Amin. Ya. Dan hari ini saya beritahu, seluruh media pembelajaran Yesus, seluruh Galilea. Ya. Jadi Yesus adalah ahli pendidikan yang luar biasa, yang tidak tertandingi. Karena seluruh Galilea adalah objek pendidikan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Yes. Ya. Tidak ada Yesus mau membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia harus memakai jenazah Lazarus sebagai media pembelajaran. Ya. Nggak ada yang bilang, ya, baru hari ini saya beritahu. Ya. Untuk membuktikan bahwa Yesus, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia memakai media pembelajaran adalah jenazah Lazarus. Pertanyaannya adalah, siapa guru-guru di dunia ini yang pernah memakai jenazah sebagai media pembelajaran? Tidak ada. Ya. Amin. 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 Dia adalah very nice, very nice. Ya, tidak tertandingi. Ya. Makanya hari ini saya mau beritahu, jangan pernah merendahkan martabat Yesus. Ya. Saya sangat percaya apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya. Saya mau beritahu kelemahan terbesar orang-orang Farisi. Ya. Kisah 4. Coba Delni baca Kisah 4. Ayatnya pasti kamu tahu, karena ini lanjutan dari pelajaran di kelas. 4 ayat 13.
Ya, Kisah 4 ayat 13. Ketika sedang itu melihat keberadaan Petrus dan Yohanes, sudah mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, teranglah mereka dan berlama-lama keluar dari segala Yesus. Ya. Jadi dalam perspektif ahli-ahli Taurat Farisi, mereka mengatakan bahwa Petrus dan teman-teman adalah orang tidak terpelajar. Ini merendahkan martabat Yesus, Bapak Ibu. Ya. Kisah 4 ayat 13, ya. Ini yang sebagian dosen STT Jakarta bingung ini karena tidak mengerti problema teks. Ya, ini problema teks, Bapak Ibu. Ya. Makanya saya tanya mahasiswa, hati-hati kalau kamu salah jawab saya potong nilai. Ya, ini problema teks. Ya, jadi dalam perspektif ahli-ahli Taurat, Petrus dan teman-teman tidak terpelajar. Tapi tunggu dulu, ya. Penelitian membuktikan hari Pentakosta siapa yang menjadi pengkhotbah besar? Petrus. Berarti orang-orang Farisi itu goblok. Ya. Ya. Jangan ikut gobloknya orang-orang Farisi. Ya. Amin. Ya. Agak kasar ini ke saya pakai istilah, tapi nggak ada lagi istilah itu. Karena mereka sangat-sangat mengkhianati Yesus. Ya. Jadi kalau orang Farisi aja sulit masuk surga, bagi demikian juga orang Kristen. Ya. Masa Kristen pemabuk ada di surga? Masa Kristen main perempuan ada di surga? Masa Kristen selingkuh ada di surga? Hah? Kristen isap ganja ada di surga? Ya. Itu surgi. Ya. Ya. Surgi. Ya, ada di Sugi. Ya, ada di Jawa. Ya. Ya, bukan surga. Ya. Apalagi surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang ngajar itu? Ya. Itu pengajaran-pengajaran yang buat sesat. Makanya hari ini saya beritahu, surga menurut Alkitab hanya ada di dalam kekristenan. Sesuai dengan keyakinan saya. Ya. Semua orang, tokoh-tokoh agama manapun boleh bicara tentang surga, tapi mereka bukan dari surga. Masa Bapak Ibu mau ikut orang yang bukan dari surga? Ya. Bapak Ibu mau? Ya. Misalnya datang di sini Joe Biden, Presiden Amerika, mengajak Billy Christoph, hari ini ikut saya, karena saya presiden pertama di Amerika, punya otoritas. Kamu ikut nggak, Dibi? Ah, goblok banget kau. Ya. Ikutlah, ambil green card dulu, baru pulang lagi ke Indonesia. Ya, karena dia orang pertama, ya, yang punya Amerika dia. Ya, ya, ya. Banyak calon. Ya, ajak orang ke surga. Dulu seperti ada mobil di Sunsugos dulu, ada Blok M, Blok M. Dia teriak Blok M, orang naik dia tinggal. Ya, surga tidak kenal calo. Ya, di dalam kekristenan tidak ada calo. Ya. Ya. Jangan kita jadi calo di dalam kerajaan Allah. Ya, kita beritakan. Ya, orang-orang masuk surga, kita sendiri ditolak. Itu calo namanya. Ya, makanya latih diri, menguasai diri dalam segala hal. Ya, supaya kita ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ya. Hari ini saya beritahu, ya, menjadi orang Kristen itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ada harga yang harus kita bayar. Ya. Kadang-kadang kita mau ikut Tuhan, tapi kita tidak mau bayar harga. Tidak mau sacrifice. Ya, para murid lulus mereka 10 hari berdoa. Ya, Kisah 1 ayat 12 sampai 14. Maka ada, ya, semua saudara-saudara Yesus. Ya, karena Yesus pelayanan yang paling terutama dan utama adalah di dalam keluarga. Ya, jangan orang lain kita layani, keluarga berantakan. Ya. Sering itu anak-anak hamba Tuhan tidak jadi berkat. Tapi hari ini saya beritahu, belajar dari Yesus Kristus sebagai kepala keluarga agung. Jadikanlah dia role model di dalam keluarga Bapak Ibu. Maka kita akan ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.
yang berikut. Ya. Dalam Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi kurios kai Kristo, Tuhan dan Kristus. Makanya saya katakan, ya, firman Tuhan itu melebihi ilmu pasti. Ya, dulu zaman saya SMP, kita belajar biologi, orang yang golongan darah O dapat menyumbangkan darah kepada semua golongan darah. 30 tahun kemudian tidak bisa. Ya, hanya golongan darah O ke darah O, A ke A, B ke B. Mengapa? Karena ilmu pasti pun mengalami perubahan. Hanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, firman melebihi ilmu pasti. Firman melebihi ilmu pasti. Ya, ini khotbah apologetika. Ya, bagi saudara-saudara yang lagi mau menulis tentang apologetika. Ini apologetika Petrus yang luar biasa. Ya, dia bukan sekolah EC, tidak, saudara-saudara. Ya, dia orang hebat dalam bidang apologetika. Dia memberikan kepastian dalam ayat 36. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan sesungguhnya bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh, itu hal yang luar biasa. Makanya lanjut Kisah Rasul Sepuluh ayat 9. Roma 10 ayat 9. Saya ketik salah. Roma 10 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. 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 Ya, masih ingat tadi saya bilang Yesus mengembuskan Roh Kudus. Ya, ada istilah empusau. Ya, Paulus dalam ilham Roh Kudus menulis kepada jemaat di Roma. Ya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, percaya yang sesungguhnya, menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam pusat hidup. Ya, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Ya, maka kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus. Ini ada nubuatan Yehezkiel 36 ayat 27-28. Tolong munculkan. Ya. Yehezkiel 36 ayat 27 dan 28. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Ini pekerjaan the Holy Spirit. Ini pekerjaan Tondi Perbadia. Amin. 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 Bapak Ibu butuh Tondi Perbadia. Butuh the Holy Spirit. Karena dia akan melembutkan hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Panggil dia, makanya disebut Parakletos. Para itu pribadi yang agung. Kaleo dalam bahasa Yunani artinya memanggil.
Jadi Roh Kudus itu mau datang apabila Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memanggil dia di dalam doa. Amin. Amin. Mau panggil Roh Kudus, tolong. Amin. Mau panggil Roh Kudus, tolong. Mau mengalami hati yang baru. Amin. 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 Ini saatnya. Ya. Panggil dia. Katakan, Tondi Perbadia, selama ini aku sudah berjalan sendiri. Tapi hari ini saya mau panggil engkau. Bukan menemaniku sebagai tamu, bukan. Tetapi sebagai penolong. Sebagai satu-satunya penolong dan penghibur. Supaya engkau berdiam di dalam hatiku. Ya, Galatia 4 ayat 6. Hanya kita menjadi anak Allah. Maka Galatia 4 ayat 6. Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Amin. 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 Ya. Jadi keselamatan itu bukan usaha manusia. Tapi inisiatif Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Ya, Galatia 4 ayat 6. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Ya. Muncul ayat yang berikut. Ya, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Amin. 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 Ya. Yang mau panggil Roh Kudus bukan sebagai tamu, tapi sebagai penolong. Ya. Saya undang bangkit berdiri kita. Roh Kudus, kau hadir di sini. Langsung refren. Ku buka hati. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami memenuhi kami kuasa Allah Maha. Katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami memenuhi kami kuasa Allah Maha. Katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami memenuhi kami kuasa Allah Maha. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami memenuhi kami kuasa Allah Maha. Dengarkan musik saja. Saya berikan waktu untuk kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan.
Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Hari ini firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu. Apabila kekristenan kita mengalami kemandekan, mengalami stagnasi, hari ini dengarkan panggilan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, memperbaharui komitmenmu kepada Tuhan. Siapa yang mau katakan, Roh Kudus, saya perlukan Engkau. Saya mau bersekutu dengan Engkau. Saya perlukan Engkau setiap hari. Acungkan tangan, puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu. Engkau melihat kerinduan hati mereka. Mereka sembah, mempersembahkan hati, jiwa, pusat batin, terbuka kepada Roh Kudus. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak-Mu, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan marifat, supaya mereka mau bersekutu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa 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 Roh Kudus turun dan menguasai setiap anak-anak-Mu. Bimbing di jalan kasih karunia-Mu setiap hari, supaya mereka bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, tekun berdoa, supaya nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Ada beberapa. Yang berikut, bagi Bapak Ibu yang sakit, Yesus adalah Yehova Rafa. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Saya mohon acungkan tangan, saya mau berdoa.
Ada bobli di 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 ada bobli Jamaah, jamaah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamaah, jamaah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat diri, supaya namamu dipuji, namamu dipermuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan Engkau dahsyat dan ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yesus Kristus tabib agung menyembuhkan setiap anak-anakku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya namamu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau luar biasa, hebat dan istimewa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bagi saudara-saudara khusus, engkau ingin masuk dalam destiny ilahi. Hari ini saya mau berdoa bagi para mahasiswa secara khusus. Tuhan bawa saya di dalam destiny ilahi-Mu. Karena hanya di dalam destiny ilahi kita dibuat berhasil. Haleluya. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, engkau harus membuat komitmen. Tuhan, saya ingin masuk di dalam destiny ilahi-Mu. Bagi para mahasiswa yang mau menjawab panggilan Tuhan ini, acungkan tangan. Puji Tuhan, siapa lagi? Puji Tuhan. Saya undang maju ke depan. Maju ke depan. Ini hari spesial. The Holy Spirit mau beracara dengan kita. Tondi Perbadia. Tondi Perbadia mau menolong kita dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Tuhan, bawa anak-anakku di dalam destiny ilahi.
segala sumber adalah semua hidup kita adalah milik. Lakukan sesuatu untuk pembaruan hidup. Lakukan sesuatu untuk merubah hidup. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus dalam hidup, sehingga kau diperbarui. Karya Roh Kudus yang berindah, karya Roh Kudus yang luar biasa, menjamah hidupmu, rumah tanggamu, pribadimu, usaha dan pekerjaanmu, kesehatanmu, cita-cita dan masa depanmu. Terima kasih Roh Kudus. Kami merayakan Hari Raya Pentakosta. Untuk itu rasa bangga dan ucapan syukur boleh kami rasakan. Roh Kudus yang termanis, Roh Kudus yang terbaik, Roh Kudus yang termulia, sebagai penolong, sebagai penghibur, dan memberikan persetujuan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga kami memaknai Hari Raya Pentakosta ini sebagai orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami rasakan, semua boleh kami nikmati karena Tuhan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita melanjutkan ibadah kami hanya satu nama, Yesus Kristus, penyelamat dan penolong kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan.